Apabila saya menyatakan bahwa Anda dapat hidup tanpa ketergantungan pada orang lain, kehilangan ketenangan Anda dengan siapapun, bukan karena dunia berhenti memprovokasi Anda, tetapi karena Anda telah mengembangkan kekuatan yang signifikan di dalam diri Anda, sehingga tidak ada yang mampu mengganggu pusat ketenangan Anda. Bayangkan sejenak jika Anda tidak lagi bereaksi dengan kemarahan. Anda tidak lagi terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif, di mana setiap kata dan tindakan Anda berasal dari ketenangan, bukan dari dorongan emosi. Pernyataan ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan? Ini bukan sekadar angan-angan. Ini adalah keterampilan yang dapat Anda kembangkan, dan semuanya dimulai di sini. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena apa yang akan Anda pelajari hari ini dapat memberikan Anda kendali atas emosi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Sebelum video dimulai, saya ingin Anda melakukan suatu tindakan yang sangat sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa. Silakan pergi ke kolom komentar dan tuliskan kalimat berikut. Hari ini saya memilih ketenangan saya. Tidak peduli apa yang terjadi, saya adalah stoik. Tulis dengan penuh niat dan ketegasan, sebagai bentuk komitmen kepada diri Anda sendiri. Ini bukan sekadar frasa, melainkan cara untuk mengatur pola pikir Anda. Dengan menuliskannya, Anda merekamnya di alam bawah sadar. Dan setiap kali Anda menghadapi tantangan, pikiran Anda akan mengingat bahwa Anda telah memilih untuk tidak bereaksi, tetapi untuk mempertahankan kekuatan Anda. Nomor 1. Asal mula kemarahan. Ketika seseorang mengalami kemarahan, bukan dunia yang kehilangan kendali, melainkan individu itu sendiri. Hal yang menarik adalah bahwa seringkali, kemarahan muncul bukan karena tindakan yang tidak dapat dimaafkan, tetapi karena harapan yang tidak terpenuhi. Disitulah akar kemarahan terletak, yaitu pada harapan yang dibangun secara diam-diam, dan ketika ketidakpuasan bertransformasi menjadi kemarahan. Seseorang mengharapkan pemahaman, perlakuan yang lebih hati-hati, dan respons yang sesuai dengan keinginan. Namun ketika hal tersebut tidak terwujud, alih-alih menerima kenyataan, individu memilih untuk melawan. Disinilah konflik dimulai. Penting untuk memahami bahwa kemarahan seharusnya tidak dipandang sebagai reaksi yang tidak terhindarkan, tetapi sebagai respons yang dikondisikan oleh keyakinan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Ketika seseorang menyela, tidak mengucapkan terima kasih, atau melakukan kesalahan, apakah hal tersebut benar-benar serius? Atau apakah itu hanya mencerminkan luka akibat harapan yang tidak terwujud? Terkadang, kita mengharapkan keadilan, rasa hormat, atau perhatian. Dan ketika hal itu tidak diberikan, kita merasa sakit hati dan frustrasi, yang kemudian memicu ego untuk mengambil alih, mengaktifkan kemarahan sebagai bentuk pertahanan. Namun, pembelaan semacam itu tidak memberikan solusi. Hal itu tidak mengubah situasi, tidak menyelesaikan masalah, dan justru melelahkan individu. Lebih parah lagi, kemarahan dapat mengaburkan pikiran, mendistorsi komunikasi, dan membuat tindakan bersifat reaktif. Berapa kali setelah meledak, seseorang merasa perlu meminta maaf atas kata-kata yang diucapkan? Berapa kali harus mengumpulkan kembali kepingan-kepingan hubungan hanya karena ketidakmampuan untuk menahan diri pada waktu yang tepat? Oleh karena itu, kuncinya adalah menjeda. Ketika merasakan kemarahan meningkat, bukan menekan, tetapi tetap waspada. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan kenyataan? Kadang-kadang, dengan mengajukan pertanyaan tersebut, kita menyadari bahwa reaksi yang ditunjukkan lebih didasarkan pada ego daripada akal sehat. Disinilah momen pemulihan kendali dapat dimulai. Sebab, kekuatan sejati bukan terletak pada pengendalian orang lain, tetapi pada pengendalian diri sendiri. Jika hal ini dipraktikkan setiap hari, meskipun hanya selama beberapa detik, individu akan melatih pikiran untuk hidup dengan lebih sadar. Saya tidak mengajak untuk menekan emosi, tetapi untuk memahaminya, untuk menjinakkan potensi ledakan sebelum terjadi. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang membuat tidak nyaman, penting untuk bernapas dan tidak bereaksi secara instan. Evaluasi apakah harapan yang dimiliki realistis, atau apakah hanya menginginkan dunia agar menyesuaikan diri dengan naskah yang telah ditetapkan. Terkadang, yang mengganggu bukanlah sikap orang lain,
tetapi narasi yang kita ciptakan tentang bagaimana seharusnya segala sesuatu terjadi. Menurut ajaran Stoicisme, gangguan tidak berasal dari peristiwa eksternal, melainkan dari interpretasi kita terhadapnya. Epictetus mengajarkan bahwa jalan menuju ketenangan dimulai ketika kita berhenti berusaha mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak dapat mencegah orang lain bertindak dengan cara tertentu, baik itu kikuk, kasar, atau egois, tetapi kita dapat mencegah hal tersebut merampas kedamaian batin kita, karena kendali yang sebenarnya ada dalam penilaian, respons, dan sikap kita. Ketika kita menyadari bahwa kemarahan tidak muncul dari fakta, tetapi dari harapan, kita mulai mengambil jarak. Kita belajar untuk melihat setiap situasi dari sudut pandang yang lebih objektif dan bebas. Jarak emosional tersebut memungkinkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan, bukan dari impulsivitas. Meskipun situasi mungkin tidak berubah, kita tidak lagi menjadi budak dari kemarahan. Seiring berjalannya waktu, latihan ini akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan ini akan menjadi benteng. Kita tidak lagi memerlukan teriakan untuk merasa kuat atau bereaksi untuk membuktikan bahwa kita memiliki alasan. Kita belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang ketika lingkungan mencoba mengganggu keseimbangan kita. Kedamaian kita tidak dapat dinegosiasikan. Ketenangan kita tidak dapat dinegosiasikan. Hal ini tergantung pada tindakan orang lain, tetapi lebih pada apa yang kita putuskan untuk pikirkan dan rasakan. Oleh karena itu, setiap kali ada sesuatu yang mengganggu, kembali ke asal. Apa yang kita harapkan? Apa yang pantas untuk dikorbankan demi kedamaian kita? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jangan berpegang pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Biarkan orang lain menjadi apa adanya, sementara kita memilih untuk menjadi siapa yang kita inginkan. Nomor 2, pentingnya diam untuk mengendalikan amarah. Ketika seseorang tegang dengan kata-kata, ketika kamu merasakannya sesuatu di dalam dirimu terbakar dengan ketidakadilan atau ketidaksopanan, hal termudah adalah membiarkan dorongan berbicara untukmu, membalas dengan cara yang sama, menanggapi segera, membela diri, berteriak, mengoreksi, menyerang. Tapi bagaimana jika jawaban yang paling kuat bukanlah sebuah kata, tetapi kesunyian? Kemarahan butuh bahan bakar untuk tumbuh. Dan itu memicu banyak. Terkadang, itu adalah kata-kata yang kita ucapkan tanpa kita sadari. Berapa banyak diskusi yang muncul begitu saja karena seseorang tidak tahu bagaimana cara tetap diam pada waktunya? Berapa kali hubungan berakhir bukan karena konflik itu sendiri, tetapi karena yang diucapkan saat badai? Yang tidak dikatakan tidak bisa digunakan untuk melawanmu. Apa yang tidak dilempar, tidak menyakitkan. Dan diam yang lahir dari kebijaksanaan, bukan dari penindasan, memiliki kekuatan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ada sebuah cerita kuno yang menggambarkannya dengan jelas. Seorang murid bertanya kepada Buddha apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kemarahan, dan dia menjawab, ketika seseorang menawarkanmu hadiah tetapi kamu tidak menerimanya, dari siapa itu hadiah? Murid itu menjawab, dari orang yang menawarkannya. Buddha menyimpulkan, lalu jika seseorang melampiaskan kemarahannya, tetapi kamu tidak menerimanya, kemarahannya tetap menjadi miliknya. Inilah kekuatan diam. Ini bukan kepasifan, tetapi pilihan sadar untuk tidak masuk ke dalam permainan orang lain. Ketika kamu berada dalam diam, kamu punya kesempatan untuk mendengarkan dirimu sendiri di dalam. Kamu dapat mendeteksi jika reaksi kamu lahir dari rasa sakit, dari ego, dari kebanggaan. Sebaliknya, jika kamu menjawab seketika, kamu menyerahkan kendalimu kepada emosi. Kamu tidak memilih, kamu bereaksi. Dan hidup dengan bereaksi adalah hidup tanpa kebebasan. Kekuasaan sejati dari diri sendiri ditunjukkan pada detik-detik ketika kamu bisa meledak. Tetapi kamu memilih untuk tetap diam dan mengamati apa yang terjadi di dalam dirimu. Pada saat-saat ketegangan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah bernapas dan berhenti. Tutup mulutmu, bahkan jika kamu berada dalam situasi yang sulit. Dengan melakukan hal ini, kamu tidak akan kehilangan kekuatanmu. Kamu mendapatkan ruang, karena diam memungkinkan kamu untuk mengamati. Dan ketika kamu mengamati, kamu berhenti dibutakan oleh emosi. Kamu dapat melihat melampaui pelanggaran. Kamu dapat menyadari bahwa mungkin tidak layak untuk dijawab, atau bahwa respon yang paling efektif adalah tindakan kemudian. Lebih reflektif, lebih bermartabat.
Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan apapun yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi bagaimana kita menanggapinya. Epictetus mengatakan bahwa kita harus ingat bahwa ini bukanlah fakta mereka yang membuat kita kesal, tetapi pendapat kita tentang mereka. Dan terkadang cara terbaik untuk mengubah pendapat itu bukanlah mencoba untuk menjadi benar dalam sebuah argumen, tetapi dengan memberi dirimu ruang untuk emosi mereda. Ruang itu disebut kesunyian. Diam bukan berarti menghindar, tetapi perlindungan adalah kebijaksanaan. Ini adalah untuk memberimu waktu untuk tidak mengatakan sesuatu yang nantinya akan kamu sesali, karena kata-kata memiliki kekuatan, dan berkali-kali kekuatan itu dapat merusak. Kamu bisa menghancurkan kepercayaan, menyakiti jiwa, menghancurkan sesuatu yang tidak akan kamu ketahui cara menyatukannya kembali nanti. Namun jika kamu tahu cara tetap diam pada saat yang tepat, kamu akan terhindar dari kerusakan yang tidak perlu, dan kamu akan mempertahankan integritasmu utuh. Dengan latihan, kebiasaan ini akan menjadi alat yang ampuh. Kamu akan mulai memperhatikan bagaimana, sebelum provokasi kamu tidak perlu lagi menanggapi. Kamu tidak lagi merasakan urgensi untuk membela egomu. Kamu menyadari bahwa kamu bisa tetap damai meskipun orang lain tidak. Bahwa kamu dapat berjalan dengan damai tanpa harus memenangkan setiap argumen. Karena kemenangan sejati bukanlah memiliki kata terakhir, tetapi memiliki kata terakhir dengan tenang. Dan ya, itu akan sulit pada awalnya. Pikiranmu akan mendorongmu untuk berbicara, untuk membenarkan diri sendiri, untuk mengoreksi orang lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu akan mengerti bahwa diammu ini bukan kelemahan, tetapi penguasaan emosional. Setiap kali kamu memilih untuk tidak berbicara di saat marah, kamu melindungi hal paling berharga yang kamu miliki, ketenangan pikiran dan martabatmu. Jadi, lain kali kamu merasakan api kemarahan ingin keluar dari mulutmu, ingat ini. Bernapas, berhenti, simpan diam, dan biarkan kebisingan berlalu. Karena dalam keheningan itu, kamu memilih untuk tidak menjadi budak emosi kamu. Kamu memilih untuk bebas. Nomor 3, tertawalah pada masalah-masalah tersebut. Dan jangan menganggapnya terlalu serius. Terkadang yang kamu butuhkan hanyalah untuk mendapatkan kembali kekuatanmu, bukanlah strategi yang rumit atau teknik pernapasan dalam. Terkadang sudah cukup tertawa. Ya, tawa yang tepat pada saat yang tepat dapat mengubah semuanya. Pernahkah kamu mengalami saat-saat ketika kamu akan meledak, mengatakan sesuatu yang kamu tahu akan kamu sesali, dan tiba-tiba kamu melihat betapa konyolnya situasi tersebut, dan kamu hanya tertawa? Tertawa itu bukan kelemahan. Ini adalah tanda bahwa kamu memilih untuk tidak terlalu serius menjalani hidup. Itu adalah jiwamu yang mengingatkanmu bahwa kekuatan ada di dalam dirimu, bukan pada apa yang terjadi di luar. Kebanyakan orang hidup terjebak dalam keseriusan masalah mereka. Semuanya mendesak, semuanya bersifat pribadi, semuanya tampak definitif. Tetapi jika kamu mengambil langkah mundur dan belajar melihat hambatan sebagai bagian dari permainan, sebagai ujian kelulusan, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu bereaksi dengan amarah, atau dengan drama, atau dengan stres. Kamu bisa menjawab dengan ringan. Dan keringanan itu, kemampuan untuk menertawakan apa yang membuatmu tidak nyaman, adalah bentuk yang sangat tinggi dari kecerdasan emosional. Tahukah kamu bahwa tertawa melepaskan endorfin? Zat-zat ini adalah zat kimia yang diproduksi otakmu untuk membuatmu merasa baik. Selain itu, hal ini juga mengurangi tingkat kortisol, hormon stres. Ketika kamu tertawa, tidak hanya kamu mengubah perspektif mentalmu, kamu benar-benar mengubah tubuhmu. Kamu sedang meretas sistemmu, mematikan respons melawan atau lari yang dilakukan oleh banyak orang, yang kadang-kadang membuatmu bertindak karena marah. Dan hal terbaiknya adalah tidak seorang pun dapat menghentikanmu. Kamu bisa tertawa kapan saja, bahkan di tengah kekacauan. Tentunya, ini tidak berarti mengolok-olok orang lain atau meminimalkan penderitaan orang lain. Ini adalah tentang menemukan sedikit waktu istirahat humor dalam kesalahanmu sendiri. Tertawalah ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Tertawalah pada kesalahanmu, pada jatuhmu, pada drama mentalmu. Melihat mereka dari luar, mereka tidak begitu tragis sebagaimana yang terlihat.
tertawa adalah penegasan kehidupan. Itu caramu katakan, aku tidak akan membiarkan hal ini menghancurkan diriku. Aku akan melayang di atas ini, meski hanya sekadar tertawa. Dan tahukah kamu, itu berhasil. Karena setiap kali kamu memilih tertawa, bukannya bereaksi dengan marah, kamu sedang memperkuat cara hidup yang baru, lebih ringan, lebih kuat, dan lebih ulet. Kamu sedang melatih pikiranmu agar tidak menjadikan setiap masalah menjadi tragedi. Kamu sedang mengembangkan keterampilan untuk merelatifkan, untuk mengurangi beban dari apa yang tidak layak mendapatkan energimu. Dan ketika kamu melakukannya ini secara teratur, lingkunganmu akan berubah. Orang-orang tidak lagi melihatmu sebagai seseorang yang rapuh, yang meledak dengan cara apapun. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang tahu tetap tenang, pancarkan kebaikan humor, bahkan di tengah badai. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak memilih apa yang terjadi pada kita, tetapi kita memilih bagaimana menafsirkannya. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoa, menulis, "Hidup adalah apa yang dipikirkan olehmu." Jadi jika kamu memutuskan untuk melihat masalah dengan dosis humor, kamu mengubah realitasmu. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena kamu berhenti menjadi korban mereka. Kapan jika sesuatu tidak berjalan baik, tertawalah. Kapan seseorang memprovokasi kamu, tersenyumlah. Kapan kamu membuat kesalahan, belajar dan lupakan sambil tertawa. Karena jika kamu bisa tertawa dari apa yang membuatmu frustrasi, kamu tidak lagi terjebak. Jika kamu dapat menemukan sisi absurditas suatu situasi, kamu tidak lagi dalam drama. Kamu berada di atas, memiliki perspektif, kamu telah memperoleh kedamaian. Tertawa, jika digunakan dengan baik, adalah suatu tindakan yang memiliki kekuatan. Ini adalah pernyataan bahwa kamu memutuskan bagaimana merasakan, bahkan ketika semuanya tampak berjalan melawanmu. Ini adalah jembatan yang membawa kamu dari kemarahan menuju ketenangan, dari konflik menuju keseimbangan, dan setiap kali kamu memilihnya, kamu sedang membangun kehidupan yang lebih ringan, lebih autentik, dan lebih bebas. Jadi, lain kali hidup menempatkanmu dalam kesulitan, coba, sebelum meledak, bernapaslah dan tertawalah, karena tidak ada yang lebih menguatkanmu selain kemampuan untuk menemukan cahaya di tengah bayangan. Dan tawa, pendengar yang budiman, adalah cahaya itu. Nomor 4, pikirkan tentang kemenangan dalam jangka panjang, bukan dalam pertempuran saat ini. Ada saat-saat ketika kamu bisa benar, tetapi kehilangan banyak hal yang lebih berharga. Kamu bisa memenangkan argumen, menjelaskan maksudmu, menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali atas kebenaran, tetapi jika dengan melakukan hal itu kamu menabur kebencian, harga diri yang terluka, atau keterasingan, apakah kamu benar-benar memenangkan sesuatu? Sebenarnya, kamu hanya menang dalam pertempuran yang tidak pernah membutuhkan pemenang, hanya pemahaman. Dan dalam keinginan untuk memaksakan maksudmu, mungkin ada yang terlewat. Membangun kembali hubungan akan memakan waktu bertahun-tahun, suatu koneksi, suatu kepercayaan. Terlalu banyak orang hidup terobsesi dengan memiliki kata terakhir, dengan menunjukkan bahwa mereka tidak salah. Namun obsesi itu bukanlah kekuatan, itu adalah ketidakamanan yang buruk menyamar. Karena ketika kamu yakin dari dirimu sendiri, kamu tidak perlu menang setiap saat dalam konflik. Kamu tahu kapan harus diam, kapan untuk melepaskan, kapan untuk melihat melampaui sejenak dan berpikir jangka panjang. Apakah layak untuk menghancurkan harmoni hanya untuk membuktikan bahwa kamu benar? Bagaimana jika sebaliknya kamu memilih untuk menjaga perdamaian, melindungi ikatan, dan berpikir secara strategis di masa depan? Setiap kali kamu menghadapi sebuah argumen, tanyakan pada dirimu sendiri hal ini. Apakah ini yang akan aku lakukan, membangun atau menghancurkan? Apakah aku bertindak untuk memelihara hubungan ini, atau hanya untuk membela egoku? Karena terkadang ego mendorong kita untuk bertarung dalam pertempuran kecil dan steril, sementara kemenangan kita yang sebenarnya terletak dalam kesederhanaan, dalam kemampuan untuk berpikir jangka panjang. Ini bukan masalah menyerah, tetapi memilih pertempuranmu dengan kecerdasan. Terkadang, tindakan kebijaksanaan terbesar adalah menarik diri dari konflik tanpa menyakiti, tanpa memaksakan, tanpa meninggalkan bekas. Itu sains mengonfirmasinya. Hubungan yang tahan lama, sehat,
dan tangguh dibangun dengan argumen yang dimenangkan, tetapi dengan pemahaman, empati, dan visi masa depan. Studi menunjukkan bahwa mereka yang mengutamakan keharmonisan daripada kebutuhan untuk menang mengalami lebih sedikit stres, lebih banyak kepuasan, dan tautan yang lebih stabil. Karena kesejahteraan emosional tidak bergantung pada mengumpulkan kemenangan, tetapi tahu kapan menyerah agar sesuatu yang lebih besar dapat terjadi. Dan disinilah stoicisme dengan kejelasannya yang brutal. Stoa mengajarkan bahwa seseorang harus melihat melampaui dorongan dan tindakan sesaat dari akal sehat. Seneca menjelaskannya dengan kesederhanaan. Siapa yang menang bukanlah orang yang bijaksana bertarung, tetapi siapa yang menghindari pertarungan saat tidak perlu. Orang yang stoik tidak membiarkan dirinya terbawa oleh emosi saat itu. Mereka mengevaluasi, merefleksikan, dan bertindak dari strategi, bukan karena kesombongan. Jadi, bagaimana kamu menerapkannya dalam keseharianmu? Bayangkan kamu berada di tengah-tengah diskusi dengan seseorang yang penting bagimu. Kamu bisa menaikkan suaramu, benar, buktikan bahwa kamu benar. Atau kamu bisa diam, bernapas, dan berpikir. Apa yang ingin saya lindungi di sini? Ikatan ini atau sudut pandang saya? Jeda itu dapat mengubah segalanya. Kamu dapat memilih berbicara dengan tenang. Kamu bisa memutuskan untuk menjatuhkan kalimat yang menyakitkan, bahkan jika itu akan membuatmu menang. Itu juga akan menghancurkan sesuatu di dalam orang lain. Kamu dapat memilih untuk menabur perdamaian. Pada waktunya, kamu akan melihat buah dari perspektif ini. Kamu akan memiliki lebih sedikit konflik yang tidak perlu. Kamu akan menjadi orang yang lebih dihormati, lebih dapat diandalkan. Orang lain akan tahu bahwa denganmu, mereka dapat berbicara bahkan ketika tidak setuju. Bahwa kamu tidak perlu memaksakan diri untuk merasa kuat, bahwa kamu melihat melampaui momen, bahwa kamu tidak terjebak dalam emosi segera, tetapi dipandu oleh tujuan yang lebih besar, membangun hubungan yang kuat, mempertahankan energi kamu, dan mengembangkan harmoni internal dan eksternal. Ini bukan tentang menyerahkan suaramu, ini adalah penegasan kedewasaan kamu. Karena hanya dia yang tahu bahwa berdebat untuk menang masih merupakan perbudakan ego. Tetapi siapa yang memilih visi untuk jangka panjang, siapa yang memutuskan kapan berbicara dan kapan menyerah, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kemenangan. Kamu sedang membangun kehidupan dalam perdamaian, dan itu, pendengar yang budiman, adalah kemenangan yang sesungguhnya. Nomor 5, ubahlah kemarahan menjadi tantangan mentalmu sendiri. Setiap kali seseorang mencoba mengganggumu, kamu memiliki dua jalur. Bereaksi secara otomatis atau menggunakannya sebagai pelatihan mental. Dan inilah tantangan nyata. Ini bukan tentang penindasan apa yang kamu rasakan, tetapi tentang mengubah setiap provokasi menjadi sebuah kesempatan untuk memperkuat dirimu. Bayangkan sejenak bahwa setiap kali seseorang menyinggungmu, kamu tidak akan kehilangan kendali, tetapi dengan menambahkan poin dalam permainan yang kamu ciptakan sendiri. Permainan pengendalian diri. Sebuah permainan di mana kemenanganmu tidak tergantung pada apa yang dilakukan orang lain, tetapi bagaimana kamu memutuskan untuk membalas. Pikirkanlah baik-baik, apa yang akan terjadi jika kamu mengambil setiap situasi tegang sebagai tantangan mental. Bukan sebagai ancaman, tidak. Sebagai ketidakadilan, tetapi sebagai sebuah bidang pelatihan untuk pikiranmu. Ketika kamu melakukan ini, kamu berhenti menjadi korban emosi dan menjadi arsitek karaktermu. Yang berikutnya, kapanpun kamu merasa marah, ucapkan dalam hati, ini adalah ujian lainnya. Ayo kita hadapi. Daripada bertarung dengan situasi, kamu menggunakannya untuk keuntunganmu. Kamu memanfaatkannya seperti pusat kebugaran emosional, di mana kamu melatih kesabaran, emosi, dan kejelasan. Ini adalah perubahan total dalam pendekatan. Ini bukan lagi tentang melawan kemarahan dengan paksa. Ini tentang melihatnya sebagai bagian dari proses penerimaan bahwa tantangan emosional itu seperti beban untuk jiwa. Semakin kamu menghadapinya dengan ketenangan, kamu menjadi lebih kuat. Berapa harganya? Semakin kamu menghadapi provokasi tanpa kehilangan keseimbangan, semakin banyak kendali yang kamu bangun. Dan domain itu tidak hanya membuatmu merasa lebih baik, tetapi juga mengubahmu menjadi seseorang yang memerintahkan rasa hormat dengan otoritas kehadiran, tanpa harus mengangkat suara.
jadikan ini tantangan harian. Setiap pagi ketika kamu bangun, katakan pada dirimu sendiri, hari ini aku akan memenangkan permainan pengendalian diri. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli siapa yang memprovokasi saya akan tetap tenang. Aku akan mengamati, bernapas, untuk memutuskan, karena aku bukan robot yang diprogram oleh emosi saya. Pagi yang bebas, terlatih, dan terjaga. Dan jika saya gagal hari ini, saya akan mencobanya lagi besok. Karena ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang latihan. Kuncinya adalah mengantisipasi. Kamu sudah tahu bahwa akan ada saat-saat canggung. Tahukah kamu bahwa seseorang akan mengatakan sesuatu yang tidak kamu sukai? Bahwa rencanamu tidak akan berjalan sesuai harapanmu? Jadi, persiapkan dirimu sebelum hal itu terjadi. Jangan biarkan itu mengejutkanmu. Lihatlah ini sebagai sebuah misi yang sudah kamu ketahui. Dan ketika hal itu terjadi, ulangi dalam pikiranmu. Saya sudah tahu cara memenangkannya. Persiapan mental itu adalah apa yang membuat perbedaan antara mereka yang bereaksi dan mereka yang menanggapi dengan kebijaksanaan. Stoicisme membuatnya jelas. Pengendalian diri adalah penaklukan terbesar. Epictetus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun bisa menyakitimu tanpa izinmu. Itu berarti kamu yang memutuskan apakah sesuatu itu membuatmu kesal atau tidak. Kamu memiliki kekuatan, bukan keadaannya, bukan orang lain, tetapi kamu. Dan kekuatan itu tumbuh setiap saat kamu memilih untuk tidak terprovokasi. Setiap saat kamu tetap tenang ketika semuanya mendorongmu untuk kehilangannya. Seiring berjalannya waktu, latihan ini menjadi bagian dari dirimu. Kamu tidak lagi harus selalu mengingatkan diri sendiri tentang hal itu. Kamu tidak perlu berusaha terlalu keras lagi. Kamu menjadi lebih tenang, lebih tegas, lebih sadar. Kamu tidak lagi bereaksi bukan karena dorongan hati, melainkan karena pilihan. Dan yang lain menyadarinya. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang tidak putus asa, seseorang yang tidak membutuhkan teriakan untuk mendapatkan rasa hormat, seseorang yang mendominasi dunia batinnya. Dan yang terbaik adalah kamu tidak membutuhkan apapun eksternal untuk mencapainya. Kamu hanya butuh keputusan. Kamu hanya perlu memahami bahwa setiap provokasi adalah sebuah pintu. Kamu dapat memasuki dan jatuh, atau kamu dapat menggunakannya untuk memanjat langkah lain dalam pertumbuhan pribadi kamu. Jadi, kapanpun kamu merasakan percikan itu di dalam dirimu, ingatlah, ini bukanlah masalahnya, ini adalah tantangan, dan kamu ada di sini untuk mengatasinya. Karena tidak marah itu bukan kelemahan, itu adalah bentuk tertinggi dari dirimu yang memaksa. Dan setiap hari yang kamu pilih untuk tenang, kamu memenangkan permainan yang paling penting, permainanmu melawan dirimu sendiri. Nomor 6, menerima kenyataan hidup dan orang-orang. Salah satu alasan terbesar bukanlah penderitaan yang terjadi, tetapi apa yang kami harapkan terjadi. Kita merasa frustrasi karena hidup tidak berjalan sesuai naskah yang kita bayangkan. Kita menjadi marah karena orang tidak bertindak seperti yang kita inginkan. Tetapi bagaimana jika kemarahan itu bukan salah dunia, tetapi salah kita atas harapan? Dan jika pembebasan yang asli bukan berarti mengubah segalanya di sekitar kita, tetapi dalam menerima apa adanya. Menerima bukan berarti menyerah. Itu adalah memahami bahwa kehidupan tidak memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan keinginanmu. Berhentilah berjuang melawan kenyataan untuk dapat hidup damai di dalamnya. Berapa kali kamu merasa marah karena seseorang mengecewakanmu, karena mereka tidak mengerti, karena mereka tidak bereaksi seperti yang kamu harapkan. Tetapi mereka tidak seperti kamu. Mereka tidak memiliki cerita, nilai-nilai, cara pandangmu terhadap dunia. Mengharapkan semua orang bertindak seperti yang kamu lakukan, itu adalah meminta alam semesta untuk memberikan simetri yang tidak ada. Dan dalam permintaan itu, lahir penderitaan. Karena semakin kaku harapanmu, semakin mudah bagimu untuk merasa hancur. Menerima kenyataan bukanlah menjadi pasif. Itu adalah mengenali bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendalimu. Sikap lainnya, irama kehidupan, perubahan yang tidak terduga. Jika sesuatu tidak terjadi seperti yang kamu harapkan, mungkin itu bukan untukmu. Ya, seseorang tidak bertindak seperti yang kamu harapkan, mungkin mereka hanya menjalani pertempuran hidup mereka sendiri. Dan itu tidak apa-apa, karena kamu tidak di sini untuk mengontrol.
Kamu di sini untuk belajar mengalir dengan apa yang datang tanpa kehilangan pusatmu. Ilmu pengetahuan telah membuktikannya. Orang yang melakukan praktik penerimaan sadar memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan rasa kesejahteraan yang lebih besar, bukan karena hidup mereka sempurna, tetapi karena mereka berhenti berkelahi melawan hal yang tak terelakkan. Bayangkan seperti ini. Ya, kamu berada di tengah badai. Itu tidak ada gunanya berteriak ke langit. Apa yang dapat kamu lakukan adalah mencari perlindungan, melindungi kedamaianmu, dan menunggu hingga hal itu berlalu. Badai tidak berubah karena penolakanmu, tetapi kamu yang berubah. Kamu bisa berubah jika kamu memutuskan untuk tidak membiarkan dirimu terseret. Setiap kali kamu menghadapi kekecewaan, lakukanlah latihan bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini sangat tidak adil atau tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan? Berkali-kali, apa yang kita sebut kejahatan atau ketidakhormatan itu tidak lain, hanyalah kehidupan yang menjadi kehidupan. Orang-orang tidak seharusnya bertindak seperti yang kamu impikan. Realitas tidak ada di sini untuk menyenangkanmu. Dan ketika kamu memahami bahwa itu benar, kamu berhenti menganggap semuanya begitu serius. Kamu mulai bernapas lebih ringan, bereaksi dengan lebih sedikit kemarahan, untuk hidup dengan lebih banyak kebebasan. Sikap tabah mengajarkan bahwa ketenangan tercapai ketika kamu berhenti menolak apa yang tidak dapat kamu kendalikan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa jika itu menyakitimu, itu karena kamu mengizinkannya. Bukan karena kamu tidak boleh merasa, tetapi karena kamu memiliki kekuatan untuk memutuskan makna apa yang kamu berikan pada setiap hal. Penerimaan bukanlah apatis, melainkan kejelasan. Ini adalah pernyataan. Ini yang ada, dan aku akan menanggapi dengan tenang, bukan dengan kemarahan. Dan jawaban itu menjadi praktik sehari-hari. Setiap kali seseorang menyentuhmu, menyela, setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana seperti yang kamu harapkan, ingat, ini juga merupakan bagian dari jalur. Kamu tidak perlu memahami segalanya. Kamu tidak perlu segalanya bersikap adil. Kamu hanya perlu melatih pikiran untuk melepaskan apa yang tidak bergantung padamu dan berdiri teguh pada apa yang kamu lakukan. Sikapmu, disiplin emosionalmu, kemampuan untuk menerima tanpa menyerah. Karena pada akhirnya, menerima kenyataan apa adanya tidak membuatmu lemah, tetapi justru membuatmu bebas. Ini membebaskan kamu dari beban mengharapkan segalanya bekerja sesuai keinginanmu. Ini membebaskan kamu dari membawa kekecewaan yang terus-menerus. Dan ketika kamu melepaskan beban itu, kamu menyadari bahwa kamu bisa hidup lebih ringan, dengan lebih banyak kehadiran, dengan lebih banyak rasa syukur. Hidup berhenti menjadi perang dan menjadi sebuah perjalanan. Dan kamu, sebagai gantinya, menjadi bijak yang tahu beradaptasi, tumbuh, dan maju dengan ketenangan. Nomor 7, jangan ambil hal-hal secara pribadi. Pahamilah bahwa emosi orang lain bukan milikmu. Berapa kali kamu merasa bahwa komentar, pandangan, atau sikap itu sangat menyakitkan seolah-olah itu adalah serangan langsung terhadap harga dirimu. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu kamu bahwa sebagian besar, terkadang ini bukan tentang kamu. Apa yang orang lain katakan, lakukan, atau bahkan bagaimana mereka bersikap, itu bukan cerminan nilai dirimu, tetapi dari keadaan internal mereka sendiri. Orang-orang berbicara dari luka mereka, ketakutan, dan ketidakamanan mereka. Dan ketika kamu benar-benar mengerti ini, sesuatu di dalam dirimu berubah selamanya. Kamu berhenti memuat emosi yang bukan milikmu. Kamu tidak bertanggung jawab atas kemarahan yang dibawa orang lain di dalam hatinya. Kamu tidak bertanggung jawab atas rasa sakit yang belum sembuh. Jika seseorang mengkritikmu, jika seseorang menolakmu, jika seseorang mencoba menyakitimu, hentikan sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar tentang saya atau apakah ini tentang mereka? Dalam kebanyakan kasus, jawabannya jelas. Kata-katanya adalah gema dari konflik dalam diri mereka sendiri. Bernapas. Jangan bereaksi segera. Jangan biarkan racunnya orang lain menemukan lahan subur di pikiranmu. Bayangkan kata-katanya seperti batu yang dilemparkan ke udara. Hanya kamu bisa memukulmu jika kamu memutuskan untuk menghalangi jalurnya. Jika kamu berdiri teguh, menyadari nilai dirimu sendiri, batu-batu itu akan jatuh tanpa membahayakanmu. Kamu tidak harus mengambilnya. Kamu tidak perlu menjawab. Kamu bisa meninggalkannya dan terus melangkah maju. Memahami ini tidak hanya melindungi kamu,
tetapi juga membebaskan kamu dari beban harapan orang lain, membebaskan kamu dari kebutuhan untuk persetujuan terus-menerus, dan membebaskan kamu dari penjara emosional yang membuatmu bereaksi terhadap segala sesuatu yang datang dari luar. Ketika kamu berhenti menganggap hal-hal secara pribadi, kamu mendapatkan kembali kedamaianmu, kamu mendapatkan kembali kekuatanmu, dan menjadi hampir kebal terhadap serangan emosional. Tahukah kamu bahwa sains mendukung gagasan ini? Studi di psikologi emosional menunjukkan bahwa mereka yang mengembangkan pemisahan yang lebih besar antara nilai pribadi mereka dan pendapat orang lain mengalami lebih sedikit stres, lebih sedikit kecemasan, dan harga diri yang lebih stabil. Bukan karena dunia lebih baik, tetapi karena mereka telah belajar untuk melindungi dunia batin mereka. Mereka memahami bahwa perdamaian tidak bergantung pada apapun yang orang lain katakan, tetapi pada apa yang seseorang putuskan untuk percaya tentang dirinya sendiri. Stoicisme merangkumnya dengan sangat baik. Bukan hal-hal eksternal yang memengaruhi kita, tetapi penilaian kita terhadapnya. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh khawatir tentang apa yang tidak ada di bawah kendali kita, termasuk pendapat, gerak tubuh, dan emosi orang lain. Kamu tidak dapat mencegah seseorang mengkritik, menghina, atau memproyeksikan rasa sakit, tetapi kamu bisa mencegahnya masuk ke dalam hatimu. Cara menerapkannya dalam praktik, setiap kali seseorang menyentuhmu atau memperlakukanmu dengan buruk, daripada bereaksi, lakukanlah jeda yang sadar. Pikirkan bahwa emosi itu miliknya, bukan milikku. Ulangi dalam hati, saya memilih untuk tidak terpengaruh oleh apa yang bukan milikku, dan pergilah sesuai keinginanmu. Kamu tidak perlu berdebat, kamu tidak perlu membenarkan diri sendiri, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kedamaianmu tidak untuk dijual. Itu tidak tergantung pada apakah dunia ini adil atau tidak. Itu tergantung pada apa yang kamu putuskan untuk melindungi sebagai harta karun yang sesungguhnya. Seiring berjalannya waktu, kamu akan melihat bagaimana semuanya berubah. Kritik tidak akan lagi menyakitkan seperti sebelumnya. Provokasi akan kehilangan kekuatannya, dan kamu akan hidup lebih ringan, lebih bebas, lebih autentik. Bukan karena orang-orang telah berubah, tetapi karena kamu mengubah cara melihatnya. Kamu belajar untuk mengenali bahwa setiap orang berjuang dalam pertempurannya sendiri, bahwa tidak semuanya bersifat pribadi, bahwa terkadang hinaan bukanlah cerminan kegagalanmu, tetapi dari rasa sakit mereka sendiri. Jadi setiap kali kamu merasa tergoda untuk mengambil sesuatu secara pribadi, ingat, kamu adalah penguasa dunia batinmu. Tidak ada yang bisa mencuri kedamaianmu jika kamu tidak memberikannya padanya. Tetaplah kuat, tenang, dan terus melangkah maju dengan kepala tegak tinggi, mengetahui bahwa nilai dirimu tidak tergantung pada sudut pandang orang lain, tetapi pada sudut pandangmu sendiri, kebenaranmu sendiri. Itulah kebebasan yang sejati, dan tidak seorang pun dapat mengambilnya darimu. Nomor 8. Kemarahan tidak pernah menyelesaikan apapun. Ketika seseorang menyinggung Anda, ketika kata-kata menyakitkan, ketika ketidakadilan tampak begitu jelas hingga membakar Anda di dalam, reaksi termudah dan paling segera adalah kemarahan. Berteriak, membela diri, menyerang, membalas. Namun, kemarahan tidak pernah menyelesaikan apapun. Tidak pernah ada solusi nyata. Itu hanya sebuah percikan yang menyulut api. Bereaksi dengan marah itu seperti menuangkan bensin ke api yang menunggu untuk dipadamkan. Realitanya adalah setiap kali Anda memilih untuk marah, berarti Anda kehilangan kendali. Anda menyerahkan kekuatan pada dorongan terendah dari sifat Anda. Musuh kedamaian Anda ingin melihat Anda bereaksi, ingin Anda kehilangan kendali, karena saat itu ketika Anda meledak, Anda berhenti menjadi pemilik diri Anda sendiri. Anda menjadi tahanan emosi Anda. Dan hal terburuknya adalah kemarahan tidak hanya tidak memperbaiki situasi, tetapi malah memperburuknya. Apa yang bisa diselesaikan dengan tenang, sekarang menjadi medan perang. Apa yang mungkin merupakan kesalahpahaman sekarang menjadi konflik. Hal yang bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh menjadi luka terbuka. Ketika Anda memahami bahwa kemarahan tidak bermanfaat bagi Anda, yang tidak membawa Anda lebih dekat ke solusi, tetapi malah mendorong Anda menjauh darinya, Anda mulai mengubah cara menghadapi provokasi. Anda mulai menghargai energi, keseimbangan, dan kesejahteraan Anda.
Karena setiap kali Anda meledak, Anda kehilangan sesuatu yang sulit untuk dipulihkan, yaitu kredibilitas, ketenangan, dan rasa hormat terhadap diri Anda sendiri. Ini bukan tentang menyangkal bahwa Anda merasa marah. Wajar untuk merasakannya. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan dengan emosi itu. Anda bisa membiarkannya mendominasi Anda, atau Anda dapat menggunakannya sebagai sinyal peringatan, ajakan untuk bertindak dari kesadaran. Setiap kali Anda merasa kemarahan meningkat, berhenti, bernapas, dan lakukan sesuatu. Berhentilah sejenak. Ingat, Anda bukan boneka emosi Anda. Anda adalah makhluk yang sadar, yang dapat memilih tanggapannya. Psikologi modern mendukung hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang mampu mengelola kemarahan mereka memiliki tingkat stres yang lebih rendah, hubungan yang lebih baik, dan kesejahteraan yang lebih besar. Bukan karena mereka dingin atau tidak peka, tetapi karena mereka telah belajar untuk tidak bereaksi impulsif yang hanya melipat gandakan rasa sakit. Mereka sudah mengerti bahwa ketenangan bukanlah kelemahan, tetapi strategi. Ini adalah kecerdasan emosional yang diterapkan pada kehidupan nyata. Stoicisme mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Bukan apa yang terjadi yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita tentang apa yang terjadi. Seneca pernah berkata, marah adalah kegilaan sesaat. Dalam keadaan itu, kita tidak dapat melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kita membesar-besarkan pelanggaran, melipat gandakan keluhan, dan membuat diri kita sendiri lebih merugikan diri sendiri daripada orang lain. Orang bijak, di sisi lain, memilih tenang bukan karena ia acuh tak acuh, tetapi karena ia mengerti bahwa energinya terlalu berharga untuk disia-siakan dalam ledakan yang tidak berguna. Menerapkannya tidaklah mudah, tetapi sederhana. Setiap kali Anda merasa terprovokasi, bayangkan Anda memiliki saklar internal. Saklar itu memutuskan apakah akan menyalakan api atau memadamkannya sebelum menghabiskan semuanya. Pilih untuk mematikan itu. Pilih untuk membalas dari tengah Anda, bukan dari luka Anda. Katakan pada diri sendiri, saya tidak akan memberikan kedamaian saya pada situasi ini. Dan bertindaklah sesuai dengan itu. Terkadang lebih baik diam. Kadang-kadang lebih baik berbicara, tetapi dari ketenangan, bukan karena marah. Dengan latihan, Anda akan mengembangkan ketahanan emosional yang hanya sedikit yang memilikinya. Anda akan menjadi seperti batu karang di tengah badai. Tidak ada yang bisa menggerakkan ketenangan batin Anda, karena Anda akan tahu bahwa tidak ada serangan, tidak ada provokasi, tidak ada penghinaan yang lebih layak daripada energi dan kedamaian Anda sendiri. Dan sementara yang lain melelahkan diri mereka sendiri dalam pertempuran yang tidak berguna, Anda akan terus bergerak maju dengan tenang, tegas, dan kokoh. Selalu ingat, kemarahan bisa membuat Anda merasa kuat sesaat, tetapi ketenangan memberimu kekuatan sejati untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup. Jangan bereaksi, membalaslah. Jangan berkelahi untuk memenangkan argumen. Berjuanglah untuk memenangkan kebebasan batin Anda sendiri. Karena pada akhirnya, pemenang sejati bukanlah mereka yang mengalahkan orang lain, tetapi siapapun yang menaklukkan dirinya sendiri. Nomor 9, pentingnya melepaskan kebencian dan kemarahan terhadap orang lain. Berpegang pada kebencian itu seperti memegang bara api yang menyala dengan maksud untuk membuangnya ke orang lain. Yang pertama terbakar itu adalah Anda. Setiap kali Anda memutuskan untuk menyimpan kebencian, setiap kali Anda memilih untuk menghidupkan kembali luka, Anda tidak menghukum orang lain yang telah menyakiti Anda, tetapi Anda sedang menghukum diri sendiri. Anda mengikat kedamaian Anda pada masa lalu yang tidak dapat Anda ubah, dan hal terburuknya adalah berkali-kali orang lain itu terus menjalani hidupnya sementara Anda terus membawa amarah yang hanya menyakitimu. Bebaskan dirimu dari rasa dendam. Itu berarti Anda menyetujui apa yang mereka lakukan. Bukan berarti Anda lupa atau membenarkan. Itu berarti Anda memilih untuk tidak menjadi tawanan cerita itu. Ini berarti Anda memahami bahwa kesejahteraan Anda lebih penting daripada harga diri Anda, lebih penting daripada diri Anda. Perdamaian lebih berharga daripada balas dendam. Pengampunan bukan untuk mereka, ini untuk Anda. Agar Anda bisa melanjutkan hidup dengan ringan, tanpa rantai, tanpa luka terbuka, tanpa beban pertempuran internal yang tidak seharusnya Anda perpanjang. Banyak orang percaya bahwa jika mereka melepaskan kemarahan, mereka kalah. Jika mereka memaafkan, berarti mereka meninggalkan pengalaman ketidakadilan. Tetapi itu bertentangan.
Ketika Anda memutuskan untuk melepaskan, Anda tidak kalah. Anda menang. Anda menang kebebasan. Anda menang kejelasan. Anda mendapatkan kekuatan. Karena Anda tidak lagi terikat pada apa yang telah dilakukan kepada Anda, dan Anda tidak lagi mendefinisikan diri Anda sendiri dengan luka. Anda yang mengambil kembali kendali, yang memutuskan bagaimana Anda ingin hidup mulai sekarang. Mulailah dengan menyadari bahwa kemarahan dan kebencian bukanlah teman Anda. Mereka tidak melindungi Anda. Mereka tidak memperkuat Anda. Mereka hanya menguras tenaga Anda. Mereka hanya mengonsumsi Anda. Kemudian secara sadar memutuskan bahwa Anda tidak lagi menginginkan itu. Anda tidak perlu membuat pengumuman yang megah. Anda tidak perlu menunggu agar orang lain meminta maaf. Maaf adalah tindakan pribadi, senyap, dan penuh kekuatan. Itu adalah keputusan yang dibuat dalam diri Anda. Saya merilisnya hari ini. Hari ini saya berhenti membawa beban ini. Hari ini saya memilih kedamaian saya. Sains juga mendukung prinsip ini. Studi tentang pengampunan menunjukkan bahwa orang yang belajar untuk melepaskan pengalaman kebencian, mengurangi stres, memiliki kesehatan kardiovaskular yang lebih baik, dan menikmati kepuasan yang lebih besar dalam hidup. Bukan karena dunia lebih adil bagi mereka, tetapi karena mereka memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit mendefinisikan mereka. Mereka memilih untuk sembuh. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan apa yang dilakukan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kejahatan hanya mempengaruhi kita jika kita membiarkannya berakar di dalam diri kita. Maka memaafkan adalah tindakan stoik yang paling murni. Ini untuk melindungi dunia interior kita dari korupsi, kemarahan, kepahitan, dan rasa haus balas dendam. Anda tidak perlu memahami mengapa seseorang bertindak seperti yang dia lakukan untuk memaafkan. Kadang-kadang Anda tidak akan pernah tahu cerita utuhnya. Terkadang orang lain tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah meminta maaf, dan tidak akan pernah memberikan perhitungan atas kerusakan yang ditimbulkannya. Dan hanya itu saja. Ya, karena pengampunan tidak bergantung pada mereka. Itu tergantung pada Anda. Pada keputusan Anda untuk bebas. Setiap kali Anda merasakan luka lama ingin terbuka, ingat, Anda bukan luka itu. Anda yang memutuskan cerita apa yang ingin Anda tulis bersamanya. Anda bisa terus memberi makan kemarahan, atau Anda bisa membangun sesuatu yang baru dari penyembuhan. Setiap kali Anda memilih untuk melepaskan, bahkan jika itu sedikit saja, Anda akan menjadi lebih kuat. Anda akan menuntut kedamaian Anda. Anda akan menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah membalas dendam, tetapi terus maju dengan hati yang ringan. Jadi lepaskan saja, tidak karena mereka pantas mendapatkannya. Lepaskan karena Anda berhak atas kedamaian, karena Anda berhak untuk hidup tanpa membawa racun lama, karena Anda berhak untuk berjalan ringan dalam menghadapi segala hal yang masih menanti Anda. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan merasakan kebebasan yang tidak seperti orang lain. Seolah-olah Anda tiba-tiba kehilangan berat tak terlihat yang telah menindas Anda selama bertahun-tahun. Maka Anda akan mengerti bahwa memaafkan bukanlah suatu bantuan yang Anda lakukan untuk orang lain. Itu adalah hadiah terindah yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Kebebasan Anda, hidup Anda kembali, dan tidak ada seorang pun dapat mengambilnya dari Anda. Nomor 10. Tugas Anda sebagai pemandu, bukan sebagai pengontrol. Ketika seseorang dari keluarga Anda tidak bertindak seperti yang Anda harapkan, ketika Anda melihat mereka membuat keputusan yang salah atau menyimpang dari apa yang Anda yakini benar, dorongan alami adalah menjadi marah, merasa frustrasi yang intens yang membawa Anda ingin mengoreksi, memaksakan, mengubah, atau memaksa. Namun, reaksi tersebut lahir dari sebuah kelupaan yang mendalam. Anda lupa apa tugas sejati Anda terhadap mereka. Anda tidak di sini untuk mengendalikan mereka, untuk membentuk mereka dengan cara Anda. Anda di sini untuk membimbing mereka, menjadi mercusuar, bukan rantai. Untuk menginspirasi dengan memberi contoh, bukan memaksakan dengan suara Anda. Kemarahan sering meledak karena kita mencampur adukan cinta dengan kebutuhan untuk mengontrol. Kita percaya bahwa karena kita mencintai, kita punya hak untuk memutuskan bagi orang lain, untuk menunjukkan jalan kepada mereka, untuk menuntut agar mereka bertindak sesuai keinginan kita. Tetapi cinta yang sejati itu rendah hati. Ketahuilah bahwa setiap jiwa memiliki prosesnya sendiri. Ia tahu bahwa setiap orang harus menjalani kesalahannya sendiri,
mempelajari pelajaran mereka sendiri, dan menemukan ritme mereka sendiri. Cinta tidak mengatakan, "Lakukan sesukaku, jika tidak aku tidak di sini untukmu," tanpa syarat. Ketika Anda memahami hal ini, semuanya berubah. Anda berhenti mengukur orang berdasarkan seberapa patuh mereka terhadap harapan Anda. Anda berhenti menderita setiap kali mereka mengambil jalan berbeda dari jalan Anda, dan mulai fokus pada diri Anda yang sebenarnya. Jadilah pemandu yang diam, konstan, dan penuh kasih. Jangan menunggu mereka mengikuti Anda, tetapi cukup jadilah ringan, jadilah tersedia, dan tawarkan dukungan tanpa tekanan. Itu dan hanya itu yang membangun hubungan yang sehat, dewasa, dan bebas. Dalam kehidupan keluarga, kebenaran ini bahkan lebih penting. Sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai anak-anak, sebagai teman, tanggung jawab bukanlah mengendalikan kehidupan orang lain, tetapi untuk menawarkan sebuah model kebajikan, kesabaran, dan kesederhanaan. Percayalah bahwa benih yang kita tanam, meski tidak berbuah segera, suatu hari akan berkecambah. Menerima bahwa tidak semua nasihat kita akan didengar, dan itu juga karena tugas kita bukan untuk menuai, tugas kita adalah menabur. Psikologi modern menegaskan hal ini. Hubungan keluarga yang paling kuat tidak didasarkan pada pemaksaan atau pengendalian, tetapi pada rasa hormat dan pendampingan. Ketika anggota keluarga merasa diterima sebagaimana adanya, bukan sebagai proyek yang harus diperbaiki, komunikasi membaik, kepercayaan tumbuh, dan cinta menguat. Namun, ketika mereka merasa harus memenuhi harapan untuk dicintai, jarak, pemberontakan, dan pemisahan muncul. Stoicisme juga mengajarkan hal ini dengan jelas. Epictetus mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, hanya diri kita sendiri. Tugas kita adalah bertindak dengan kebajikan, dengan cinta, dengan kebijaksanaan, dan melepaskan keterikatan pada hasil. Marcus Aurelius menasihati untuk memperlakukan setiap manusia sebagai makhluk rasional dan bebas, bukan sebagai budak harapan kita. Dari perspektif itu, setiap tindakan kesabaran adalah sebuah kemenangan. Setiap gerakan pemahaman adalah sebuah penaklukan. Bagaimana Anda bisa menerapkan ini dalam hidup Anda? Setiap kali seseorang dekat dengan Anda bertindak dengan cara yang mengganggu atau membuat frustrasi, tarik napas dalam-dalam dan ingat, Anda di sini bukan untuk memaksakan perubahan. Anda di sini untuk menjadi pemandu. Tanyakan pada diri Anda, apa contoh yang ingin saya berikan saat ini? Bagaimana saya bisa mendukung, bukannya menekan? Mungkin itu berarti lebih banyak mendengarkan dan berbicara lebih sedikit. Mungkin itu berarti menawarkan nasihat hanya sekali, dan kemudian menghormati ruang orang lain untuk memutuskan. Mungkin itu berarti mencintai bahkan ketika Anda tidak menyukainya. Anda mengerti dan percaya bahkan ketika Anda tidak melihat hasilnya. Dengan mengubah fokus Anda, kemarahan akan berkurang. Anda akan berhenti merasakan kebutuhan konstan untuk mengoreksi, untuk campur tangan, untuk melawan realitas. Anda akan mulai hidup dari penerimaan aktif, penerimaan yang bukan kepasrahan, tetapi cinta yang matang. Dan itu akan mengubah tidak hanya hubungan Anda, tetapi juga diri Anda. Anda akan kembali lebih tenang, lebih kuat, lebih bebas. Ingatlah bahwa kedamaian Anda tidak bergantung pada orang lain bertindak seperti yang Anda inginkan. Kedamaian Anda tergantung pada tindakan cinta Anda, dari pengertian, dari kebebasan batin. Itu adalah misi Anda yang asli. Bukan untuk mengendalikan, melainkan untuk membimbing. Bukan untuk menuntut, melainkan untuk menawarkan. Bukan untuk memaksakan, tetapi untuk mengilhami. Dan ketika Anda hidup seperti ini, Anda menemukan kekuatan diam yang tidak membutuhkan teriakan agar didengar atau memaksa untuk dihormati. Nomor 11, terapkan model ABCD untuk mengubah cara Anda menafsirkan kejadian-kejadian. Setiap kali Anda dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kemarahan, bukan peristiwa itu sendiri yang menentukan reaksi Anda, tetapi interpretasi yang Anda buat terhadap peristiwa itu. Itulah mengapa sangat ampuh untuk menerapkan model ABCD, alat yang membantu Anda untuk melucuti reaksi otomatis Anda dan membangunnya kembali dari alasan, bukan dari dorongan hati. Setiap huruf mewakili sebuah langkah, sebuah proses kecil yang jika Anda berlatih, bisa mengubah secara radikal cara Anda mengelola emosi. Pertama ada A untuk peristiwa pemicu.
Sesuatu sedang terjadi. Seseorang menentang Anda. Seseorang gagal mematuhi sebuah janji. Seseorang mengabaikan Anda. Itu adalah fakta, sederhana, netral, tetapi pikiran kita jarang meninggalkannya seperti itu. Dengan cepat kita lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian datanglah B untuk keyakinan. Disinilah semuanya dimulai. Semua kebisingan. Anda menafsirkan peristiwa tersebut. Saya tidak sopan. Saya tidak peduli. Mereka selalu melakukan hal yang sama kepada saya. Keyakinan ini tidak selalu rasional, tetapi mereka beroperasi seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Anda tidak mempertanyakan cerita yang ada di pikiran Anda. Anda terima saja. Garis besar menjadi ketika hari itu tiba, konsekuensi. C adalah singkatan dari konsekuensi emosional. Anda merasa marah, frustrasi, dendam, bukan karena kejadiannya membenarkan secara otomatis, tetapi karena keyakinan Anda yang menyimpang memicu emosi tersebut. Oleh karena itu, emosi tidak secara langsung disebabkan oleh apa yang terjadi, tetapi oleh apa yang Anda tafsirkan. Disinilah sebagian besar orang berhenti. Mereka bereaksi dari emosi itu tanpa menyadari bahwa mereka bisa campur tangan sebelum ada ruang untuk mengambil kendali. Dan ruang itu dimulai di D, yaitu mempertanyakan keyakinan. Disinilah Anda harus bertanya pada diri Anda. Apakah yang saya katakan benar? Apakah pemikiran ini berlebihan? Adakah penjelasan lain? Apakah saya menggeneralisasi secara tidak adil? Langkah ini adalah jantung perubahan. Disitulah Anda berhenti menjadi budak pikiran otomatis Anda dan mulai menjadi tuannya. Akhirnya Anda sampai di E, yaitu memengaruhi. Dengan membantah keyakinan Anda memperbaiki interpretasi Anda, dan Anda mengubah emosi Anda. Anda tidak lagi merasa marah, tidak terkendali. Mungkin Anda hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan. Mungkin Anda mengerti bahwa kesalahan orang lain tidak harus merusak hari Anda. Mungkin Anda melihat situasi dari perspektif yang lebih luas dan lebih matang, dan itu dapat mengubah hidup Anda. Sains menegaskan efektivitas pendekatan ini. Restrukturisasi kognitif, yang merupakan inti dari model ini, telah menunjukkan dalam beberapa penelitian bahwa itu dapat menjadi alat ampuh untuk mengurangi kecemasan, kemarahan, depresi, dan kondisi emosional disfungsional lainnya. Bukan karena masalahnya menghilang secara ajaib, tetapi karena Anda belajar untuk melihatnya dengan cara yang tidak menghancurkan Anda, melainkan memperkuat Anda. Stoicisme juga mengajarkan kebenaran ini, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Epictetus mengklaim bahwa bukan fakta yang membuat kita kesal, tetapi pendapat kita tentang fakta. Mengubah interpretasi adalah mengubah emosi. Ini adalah memilih untuk tidak terseret oleh penghakiman otomatis dari pikiran, tetapi untuk disengaja secara sadar tentang apa yang pantas untuk Anda dapatkan kedamaian dan apa yang tidak. Terapkan model ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ini mungkin tampak seperti usaha pada awalnya, tetapi seiring waktu menjadi kebiasaan. Setiap kali ada sesuatu yang membuat Anda kesal, bukannya bereaksi segera, berhenti sejenak mental dan jalani model ini. Apa yang telah terjadi? Apa yang saya percayai tentang ini? Emosi apa yang ditimbulkannya dalam diri saya? Apakah keyakinan ini adil? Bagaimana saya bisa menafsirkannya kembali dengan lebih bijaksana? Jadi, Anda mulai memutus siklus kemarahan impulsif. Beginilah cara Anda menjadi pemilik dunia batin Anda. Anda berhenti hidup berkat kesalahan, kata-kata, dan gerakan orang lain. Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda membuat keputusan yang lebih efektif, dan Anda membangun kehidupan yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bebas. Anda tidak akan selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar Anda, tetapi Anda selalu dapat menerapkan model ini di dalam diri Anda. Anda selalu bisa bertanya pada pikiran Anda sebelum Anda menyerahkan kedamaian Anda. Dan itu, di dunia yang penuh dengan impuls tidak terkendali, menjadikan Anda seseorang yang benar-benar kuat, seseorang yang benar-benar bebas. Nomor 12, promosikan solusi dan kompromi. Ketika konflik muncul, ketika ketegangan meningkat, dan kemarahan mengancam untuk mengambil kendali atas situasi, banyak orang terjebak dalam debat terus-menerus tentang apa yang salah.
Tetapi jika Anda ingin bertindak bijaksana dan mengambil langkah yang benar menuju ketenangan dan rekonsiliasi, ada sesuatu yang lebih kuat daripada menunjuk kesalahan, yaitu mengusulkan solusi dan berkomitmen dengan cara nyata untuk perbaikan. Kemarahan seringkali merupakan teriakan putus asa yang sunyi. Itu adalah ekspresi bahwa ada sesuatu yang menyakitkan, bahwa ada sesuatu yang tidak berfungsi, dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Ketika seseorang marah kepada Anda, mereka tidak mencari penjelasan atau alasan yang kosong. Apa yang mereka cari, bahkan jika mereka tidak mengatakannya, adalah harapan. Mereka ingin melihat ada jalan ke depan. Mereka ingin merasa bahwa Anda bersedia melakukan sesuatu yang berbeda, tidak hanya untuk membenarkan masa lalu. Oleh karena itu, setelah mendengarkan mereka dengan benar, setelah memvalidasi perasaan mereka, jangan meremehkannya, jangan mengejek mereka. Langkah selanjutnya adalah menawarkan solusi konkret. Tidak cukup hanya meminta maaf dengan cara yang dangkal. Ini harus ditunjukkan dengan tindakan yang ingin Anda ubah, yang Anda berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan dan mencegah hal itu terjadi lagi. Mungkin Anda membuat kesalahan, mungkin Anda mengatakan sesuatu yang menyakitkan, mungkin Anda bertindak dengan cara yang sekarang Anda sesali. Jangan menyangkalnya. Jangan membuat alasan. Akui peran Anda dengan kerendahan hati, dan kemudian usulkan solusi. Misalnya, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi. Mulai sekarang, saya berkomitmen untuk lebih sadar akan kata-kata saya, dan saya mengusulkan bahwa jika suatu saat Anda merasa bahwa saya melewati batas, katakan kepada saya segera agar saya bisa memperbaikinya. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Anda adalah bagian aktif dari solusi dan mengubah dinamika emosional. Kemarahan kehilangan kekuatan karena orang lain melihat bahwa Anda tidak berkelahi menentangnya, tetapi bekerja sama dengan mereka untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Komitmen yang tulus menyembuhkan luka lebih cepat daripada argumen apapun. Kemauan untuk bertindak berbeda jauh lebih kuat dari 1000 permintaan maaf yang diucapkan karena kewajiban. Dan ini bukan hanya intuisi emosional, sains mendukungnya. Psikologi resolusi konflik menunjukkan bahwa ketika orang melihat tindakan yang jelas dan komitmen nyata setelah konflik, tingkat kemarahan mereka menurun, kepercayaan diri mereka meningkat, dan kemauan mereka untuk membangun kembali hubungan diperkuat. Kata-kata saja tidak cukup. Solusi harus berupa praktik dan komitmen yang dipenuhi. Mereka adalah hal-hal yang mengembalikan kepercayaan. Stoicisme juga mengingatkan kita bahwa bertindak dengan kebajikan adalah tugas kita, terutama ketika kita gagal. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebesaran bukanlah dalam tidak membuat kesalahan, tetapi dalam mengoreksi kesalahan dengan keberanian dan martabat. Dari visi ini, usulan solusi dan komitmen untuk melakukan perbaikan bukanlah penghinaan, tetapi tindakan kekuatan. Itu adalah ekspresi jiwa yang dewasa, yang tidak takut mengakui kekurangannya, dan berusaha setiap hari untuk menjadi lebih baik. Jadi, lain kali Anda menghadapi konflik, jangan terjebak dalam rasa bersalah, malu, atau marah. Dengarkan, validasi, lalu usulkan satu solusi. Tawarkan jalan keluar yang konkret. Buatlah komitmen yang jelas, sesuatu yang bisa Anda penuhi dan nyata bagi keduanya. Dan tepati janjimu, karena kepercayaan tidak dipulihkan dengan janji-janji kosong, tetapi dengan tindakan yang konsisten. Seiring berjalannya waktu, Anda akan menyadari bahwa setiap konflik adalah kesempatan untuk pertumbuhan. Setiap perselisihan diubah menjadi lahan subur untuk meletakkan dasar baru rasa hormat dan pengertian. Dan yang paling penting, Anda akan menjadi seseorang yang alih-alih menjadi sumber kekacauan, menjadi pembangun perdamaian. Bukan karena masalahnya hilang secara ajaib, tetapi karena Anda memilih untuk bertindak dengan tanggung jawab, dengan cinta, dan dengan tujuan. Usulan solusi dan komitmen untuk benar-benar melaksanakannya tidak hanya akan menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga akan membuat Anda tumbuh sebagai manusia. Ini akan memberi Anda kekuatan diam, kedewasaan yang akan diperhatikan dan dihormati oleh orang lain. Dan yang terpenting, akan memberi Anda sesuatu yang tak ternilai harganya. Ketenangan mengetahui bahwa Anda telah melakukan semua yang ada di tangan Anda untuk membangun, menyembuhkan, dan bergerak maju. Itulah kemenangan sejati. Dan kemenangan itu dimulai dengan sebuah keputusan untuk menjadi bagian dari solusi, bukan masalahnya.
Nomor 13, waspadalah terhadap apa yang terjadi di tubuh Anda. Ketika kemarahan mulai tumbuh di dalam diri Anda, itu bukan hanya sekadar fenomena mental. Tubuh Anda merasakannya sebelum Anda bahkan sepenuhnya menyadari apa yang terjadi. Jantung Anda berdetak lebih cepat, pernapasan Anda menjadi dangkal, otot bahu dan rahang Anda menegang, wajah Anda berubah, dan postur tubuh Anda menjadi mengeras. Emosi dimulai secara diam-diam, hampir tak terlihat, tetapi dengan cepat menyerbu seluruh sistem Anda jika Anda tidak memperhatikan. Oleh karena itu, salah satu kunci untuk menguasai kemarahan tidak hanya mengubah cara berpikir Anda, tetapi juga belajar untuk membaca tanda-tanda yang dikirimkan oleh tubuh Anda sendiri. Menyadari tubuh Anda seperti memasang sistem peringatan dini. Ketika Anda mendeteksi ketegangan, ketika Anda menyadari perubahan dalam pernapasan, ketika Anda merasakan panas internal yang naik melalui dada Anda bisa bertindak sebelum terlambat. Anda dapat menghentikan reaksi otomatis. Anda dapat berhenti sebelum mengatakan sesuatu yang menyakiti atau bertindak impulsif. Tetapi untuk mencapai hal ini, Anda perlu melatih diri Anda untuk mendengarkan tanda-tanda halus yang seringkali kita abaikan. Ilmu pengetahuan telah menegaskan kekuatan praktik ini. Penelitian dalam mindfulness dan regulasi emosional telah menunjukkan bahwa orang yang mengembangkan kesadaran tubuh jauh lebih efektif dalam mengelola emosi kuat seperti kemarahan. Waspadai sensasi fisik. Anda tidak hanya memungkinkan Anda untuk mengganggu reaksi emosional, tetapi juga mengurangi intensitas kemarahan, meningkatkan kejernihan mental, dan memperkuat kemampuan untuk bertindak bijaksana dalam situasi sulit. Langkah pertama adalah sederhana, perhatian. Anda tidak perlu melakukan meditasi panjang atau menarik diri ke tempat khusus. Cukup belajar untuk mengamati tubuh Anda pada saat-saat tertentu setiap hari. Perhatikan bagaimana perubahan Anda bernapas ketika seseorang menyentuh Anda dengan cara yang bertentangan. Rasakan ketegangan itu muncul di tangan Anda saat Anda diperlakukan tidak adil. Perhatikan bagaimana postur tubuh Anda tertutup saat Anda diserang. Pengamatan ini bukan untuk menghakimi, ini adalah untuk membuat Anda menyadari, karena apa yang Anda lihat bisa Anda ubah, dan apa yang Anda abaikan akan mengendalikan Anda. Setelah mendeteksi tanda-tanda fisik tersebut, buatlah jeda sadar. Bernapaslah dalam-dalam. Santailah dengan sukarela otot Anda. Kendurkan rahang Anda, lepaskan kepalan tangan Anda. Jeda sederhana ini mengganggu sirkuit reaksi otomatis dan memberi Anda ruang untuk memilih bagaimana Anda ingin menanggapi. Anda tidak menyangkal emosi Anda. Anda menyalurkannya dengan cara yang melindungi kedamaian dan harga diri Anda. Stoicisme juga membahas hal ini, meskipun dalam bahasa yang berbeda. Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang harus menjaga pikiran dan tubuhnya sendiri, tetap waspada terhadap segala kerusuhan yang mungkin timbul. Bagi kaum Stoa, penguasaan diri dimulai pada kesadaran. Anda tidak bisa memperbaiki apa yang tidak dikenali. Anda tidak bisa mengatur yang tidak diperhatikan. Memiliki tubuh Anda sendiri pada saat-saat agitasi adalah suatu tindakan kebijaksanaan stoik yang mendalam. Dengan latihan, kesadaran tubuh ini akan menjadi kebiasaan. Anda tidak perlu lagi mengingatnya dengan paksa. Tubuh Anda sendiri akan memperingatkan Anda. Anda merasakan tanda pertama ketegangan, dan hampir secara otomatis Anda memutuskan untuk tenang. Anda tidak lagi menjadi tawanan emosi yang muncul seperti gelombang tak terhentikan. Anda menjadi peselancar yang merasakan gelombang, mengenalinya, dan memilih untuk menungganginya dengan penguasaan, bukannya terseret. Bayangkan sejenak bagaimana Anda hidup jika setiap saat suatu situasi memprovokasi, reaksi pertama Anda adalah mengamati diri Anda, bukan bereaksi. Bayangkan berapa banyak Anda akan menghindari diskusi yang tidak perlu, berapa banyak momen penyesalan yang akan Anda hemat, berapa banyak energi emosional yang akan Anda simpan. Ini bukan tentang menekan apa yang Anda rasakan. Ini tentang mengendalikannya dengan kecerdasan, untuk membantu Anda menguasai emosi Anda, bukan menjadi budak keberadaan mereka. Jadi, mulai hari ini, jadikan tubuh Anda sekutu terbaik Anda. Dengarkanlah. Perhatikan sinyal mereka. Biarkan diri Anda merasakan, tetapi juga biarkan diri Anda memilih. Setiap kali Anda berhasil mendeteksi
dan mengatur ketegangan internal dan merespons dengan tenang, Anda akan memperkuat keterampilan yang hanya dimiliki sedikit orang, yaitu pengendalian diri. Kontrol yang tidak berasal dari penindasan atau ketakutan, tetapi dari kesadaran mendalam tentang diri Anda sendiri. Dan selalu ingat, siapapun yang mengendalikan tubuhnya mendominasi pikirannya, dan siapa yang mendominasi pikirannya mendominasi hidupnya. Di dunia di mana kebanyakan orang bereaksi tanpa berpikir, Anda bisa menjadi pengecualian langka yang bertindak dari ketenangan dan kebijaksanaan. Nomor 14. Bersikaplah selektif dengan orang-orang yang Anda beri perhatian. Tidak semua orang sepadan dengan waktu, energi, atau perhatian Anda. Bukan karena Anda sombong, tetapi karena Anda memahami bahwa ketenangan pikiran Anda adalah harta karun yang tidak dapat Anda berikan kepada sembarang orang. Ada orang-orang yang datang untuk membangun, untuk menginspirasi, untuk mendorong Anda menuju yang terbaik dari diri Anda. Dan ada pula yang hanya menimbulkan kebisingan, yang menguras antusiasme Anda, yang menabur keraguan, kritik, dan konflik di mana tidak seharusnya ada. Menjadi selektif bukanlah bersikap dingin, tetapi bijaksana. Lindungi diri Anda dari pengaruh yang sedikit demi sedikit dapat meracuni pandangan Anda terhadap hidup. Setiap percakapan, setiap interaksi, setiap ikatan memiliki harga emosional. Setiap kali Anda membuka pintu pikiran Anda kepada seseorang, Anda memberi mereka akses ke energi yang paling berharga. Dan jika Anda tidak sadar kepada siapa Anda memberikan akses itu, Anda akan segera menemukan diri Anda kelelahan, bingung, dan membawa masalah yang bahkan bukan milik Anda. Hidup ini terlalu singkat, dan misi Anda terlalu penting untuk menyia-nyiakannya pada hubungan yang hanya membawa beban bagi Anda. Menjadi selektif adalah tindakan mencintai diri sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa lingkungan Anda memiliki dampak langsung pada pertumbuhan, kebahagiaan, dan kedamaian Anda. Itulah mengapa Anda harus berhati-hati dalam merawat siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Anda tidak perlu mencoba menghakimi atau mengutuk. Ini tentang mengamati apakah orang ini mengangkat Anda, atau membuat Anda tenggelam, memberi Anda inspirasi, atau melelahkan Anda, menghormati Anda, atau memanfaatkan Anda. Jawaban jujur untuk pertanyaan-pertanyaan ini harus memandu keputusan Anda. Psikologi modern menegaskan kebenaran ini. Penelitian tentang kesejahteraan emosional menunjukkan bahwa lingkaran sosial kita sangat mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita, motivasi, dan bahkan kesehatan fisik kita. Hubungan positif bertindak sebagai sumber energi terbarukan. Hubungan yang beracun, di sisi lain, seperti kebocoran konstan yang cepat atau lambat membuat Anda kosong. Stoicisme juga mengajarkan kebijaksanaan ini dengan begitu banyak cara. Epictetus mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan persahabatan kita, seperti halnya kesehatan kita. Tidak ada siapapun yang harus memiliki tempat duduk di meja kehidupan Anda. Tidak semua orang harus memengaruhi pikiran dan emosi Anda. Kaum Stoa memahami bahwa mengelilingi diri Anda dengan orang-orang bijak dan berbudi luhur akan memperkuat karakter Anda. Tetapi mengelilingi diri Anda dengan orang bodoh atau jahat akan melemahkan jiwa Anda, merusak penilaian Anda, dan mengganggu ketenangan Anda. Jadi bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan praktis Anda? Mulailah dengan mengamati tanpa filter. Jangan membenarkan perilaku yang Anda tahu membuat Anda terluka. Jangan bertahan pada hubungan yang merugikan Anda hanya karena takut sendirian. Pilihlah secara sadar orang-orang yang Anda inginkan di dalam lingkaran Anda. Mereka yang menghormati Anda, yang merayakan pertumbuhan Anda, yang mendorong Anda untuk menjadi lebih baik tanpa menghancurkan Anda. Dan jika Anda harus menjauh dari orang-orang yang hanya membawa kekacauan, rasa bersalah, atau manipulasi, lakukanlah tanpa rasa bersalah. Karena melindungi kedamaian Anda sama dengan melindungi hidup Anda. Anda tidak perlu mengelilingi diri Anda dengan ratusan orang. Hanya beberapa orang saja, tetapi harus yang tepat. Kehadiran Anda menjadi tempat berlindung, bukan ladang pertempuran. Semoga kata-kata mereka menjadi penyemangat, bukan racun yang disamarkan sebagai nasihat. Kualitas hubungan Anda menentukan kualitas hidup Anda. Jaga lingkaran Anda seperti Anda menjaga pikiran Anda. Jaga energi Anda seperti Anda menjaga jiwa Anda. Seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat perubahan yang mendalam. Anda akan merasa lebih ringan, lebih fokus, lebih damai.
Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk didedikasikan untuk proyek Anda, sesuai tujuan Anda, sesuai pertumbuhan Anda. Anda tidak akan membuang waktu berjam-jam untuk drama orang asing, dalam diskusi steril, di hubungan yang hanya melelahkan Anda. Dan di atas segalanya, Anda akan mulai hidup dari posisi kekuatan batin dan otonomi emosional. Ingatlah bahwa tidak ada yang memaksa Anda untuk membawa racun itu. Tidak ada seorang pun. Anda tidak di sini untuk menyelamatkan mereka yang tidak ingin diselamatkan. Anda di sini untuk tumbuh, untuk mencintai dengan tulus, untuk membangun kehidupan yang mencerminkan versi terbaik dari diri Anda. Dan untuk itu, Anda perlu mengelilingi diri Anda dengan mereka yang mendorong Anda ke atas, bukan mereka yang menjatuhkan Anda. Bersikaplah selektif dengan perhatian Anda, dan protektiflah dengan energi Anda. Pikiran, hati, dan jiwa Anda akan berterima kasih. Karena ketika Anda secara sadar memilih siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda, tidak hanya Anda melindungi kedamaian Anda, tetapi Anda juga membangun lingkungan yang mendorong Anda untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Itulah perbedaan antara bertahan hidup dan berkembang. Dan pilihannya, seperti biasa, ada di tangan Anda. Nomor 15. Rasa syukur sebagai alat untuk memerangi kemarahan. Ketika kemarahan menguasai Anda, pikiran Anda memasuki terowongan. Anda hanya melihat pelanggaran, kesalahan, dan ketidakadilan. Segala sesuatu lainnya menghilang. Dunia menyusut sampai menjadi seperti momen yang membuat Anda kesal, dalam kata-kata yang menyakitimu, dalam gerakan yang tidak Anda harapkan. Namun, ada cara untuk membuka jalan keluar dari terowongan itu, sebuah cara untuk mendapatkan kembali kendali tanpa perlu menekan apa yang Anda rasakan. Rasa syukur. Ya, rasa syukur bisa menjadi salah satu alat paling ampuh untuk melawan kemarahan, karena itu memaksa Anda untuk mengubah fokus. Saat Anda mengubah fokus, Anda juga mengubah keadaan internal Anda. Ketika Anda marah, yang mendominasi adalah kekurangan. Mereka tidak mendengarkan saya, mereka tidak menghormati saya, mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Semua ini berputar di sekitar apa yang kurang dari diri Anda, apa yang tidak Anda terima, yaitu apa yang tidak benar. Namun, ketika Anda mengaktifkan rasa syukur, Anda beralih dari apa yang hilang ke apa yang sudah ada, ke apa yang Anda miliki, untuk apa yang berhasil, dan untuk apa yang mendukung Anda. Perubahan sederhana itu, meskipun terlihat kecil, dapat membongkar struktur emosional kemarahan. Karena Anda tidak dapat menahan amarah dalam hati yang mengingat apa yang berharga. Praktik ini sederhana, tetapi sangat ampuh. Di saat yang tepat ketika Anda merasakan kemarahan mulai meningkat, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya bisa merasakan rasa syukur pada saat ini? Mungkin itu untuk kesehatan Anda, untuk seseorang yang mencintai Anda, untuk atap yang melindungi Anda, atau untuk kenangan terkini yang membuat Anda tersenyum. Tidak peduli seberapa besar atau kecil alasannya, yang penting adalah mengarahkan pikiran Anda pada apa yang menyehatkan Anda, alih-alih pada apa yang menyakitkan Anda. Ketika Anda melakukan ini, sistem saraf Anda merespons, ketegangan berkurang, pernapasan Anda menjadi tenang, dan visi mental Anda mengembang. Kemudian, Anda dapat berpikir dengan lebih jelas, berbicara tanpa perlu terluka, dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana karena Anda telah memulihkan pusatnya. Rasa syukur tidak menghilangkan masalah, tetapi menghilangkan kabut emosional yang mencegahnya terselesaikan dengan kecerdasan. Ilmu pengetahuan mendukung praktik ini. Banyak penelitian di bidang psikologi positif dan ilmu saraf emosional menunjukkan bahwa tindakan mengungkapkan rasa terima kasih mengaktifkan wilayah otak yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pengaturan emosi. Rasa syukur mengurangi aktivasi amigdala, bagian otak yang diaktifkan di saat-saat ancaman, dan meningkatkan aktivitas korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas penilaian, refleksi, dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, rasa syukur bukan hanya sekadar perasaan yang baik, itu adalah alat biologis untuk mendapatkan kembali keseimbangan. Stoicisme juga mengakui kebenaran ini. Epictetus mengajarkan bahwa bukan keadaan eksternal yang mempengaruhi kita, tetapi interpretasi kita terhadap keadaan tersebut. Dan bentuk yang mendalam dari mengubah interpretasi itu adalah melalui rasa syukur. Marcus Aurelius menulis bahwa
Kita harus mengingatkan diri kita sendiri setiap hari tentang berkat yang kita miliki, bahkan ketika kita menghadapi tantangan, karena rasa syukur adalah suatu bentuk perlawanan. Itu adalah keputusan sadar untuk tidak memberikannya kekuatan untuk mengamuk. Menerapkan ini memang butuh latihan, tetapi tidak sesulit itu. Anda dapat memulai hari dengan membuat daftar mental atau tertulis tentang 3 hal yang Anda rasakan bersyukur. Dan ketika Anda menghadapi konflik, bernapaslah, ingat daftar itu, dan tambahkan alasan baru mengapa Anda bersyukur di tengah kesulitan. Mungkin konflik tersebut mengajarkan Anda sesuatu. Mungkin itu mengungkapkan kepada Anda suatu kebenaran yang belum Anda lihat sebelumnya. Bahkan itu pun bisa menjadi alasan untuk bersyukur. Seiring berjalannya waktu, rasa syukur akan menjadi suatu refleksi. Anda tidak akan membutuhkannya lagi untuk memaksanya. Itu akan datang secara alami kepada Anda. Dan setiap kali kemarahan muncul, pikiran Anda akan tahu ke arah mana harus berpaling untuk menemukan ketenangan. Karena di mana ada rasa syukur, di situ ada perspektif, dan di mana ada perspektif, di situ ada kebijaksanaan. Ingatlah ini. Ini bukan tentang menyangkal kemarahan, tetapi mengetahui apa yang harus dilakukan dengan kemarahan tersebut. Ketika Anda memilih untuk fokus pada apa yang Anda miliki, pada hal-hal yang berharga, pada apa yang berhasil, Anda akan menjadi lebih kuat dari dalam. Anda akan menumbuhkan pikiran yang bebas, hati yang ringan, dan sikap yang mampu menghadapi badai apapun tanpa kehilangan kedamaian. Dan itu adalah saat yang nyata dari kekuatan. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, itu bukan kebetulan. Itu berarti Anda siap untuk perubahan yang nyata, mendalam, dan tahan lama. Jadi, saya ingin Anda menutup video ini dengan menegaskan kembali komitmen Anda. Pergi ke komentar dan tulis kembali dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Hari ini saya memilih ketenanganku. Apapun yang terjadi, saya tabah. Jangan biarkan kalimat ini hanya sekadar kata-kata, tetapi jadikan identitas baru Anda. Anda telah mencapai akhir ini karena Anda sudah memutuskan untuk tidak bereaksi seperti sebelumnya lagi. Anda memilih untuk menguasai pikiran Anda, bukan menjadi didominasi olehnya, dan itu membuat Anda tak terhentikan.